Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa kafa bin ni'mah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap para asatidz wabil khusus Pak Ustadz Dedi Sobarudin. Udah lama nggak ketemu ya Pak Ustadz nih. Alhamdulillah berkah bisa berjumpa dengan beliau. Amin ya robbal. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, istiqomah ibadahnya, murah rezekinya. Yang saya hormati Pak Ustadz Endang, Pak Ustadz Jenal, sesepuh kita, Pak Ustadz Mulajat, Ketua Masjid, Pak Jamaluddin, Bapak sekalian, saudara-saudara yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat diberikan sisa umur, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, sekaligus tawakuf pengajian. Semoga niat langkah yang baik kita, hadirnya kita di tempat ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sholawat berikut salamnya semoga terlimpah curah keharibaan kita, paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf yang saya hormati mahadroh nih, lupa nih saya nih ya, si pada muda, mudah-mudahan berkah ya. Amin ya Rabbal. Kalau tadi Pak Ustadz Dedi di luar, saya di dalam aja dah, biar ada tekenan ya, karena orang gemuk mah berdiri lama juga berat juga ini ya, kegemukan badannya. Kalau Pak Ustadz Dedi kan ramping badannya, jadi saya kalau berdiri di sini harus neken juga Pak Ustadz Jenal nih, neken biar kuat gitu. Insya tadi sudah banyak penyampaian Pak Ustadz Dedi mengenai Isra dan Mi'raj, itu sudah banyak, berarti saya mau bicara apa lagi nih ya. Dari awal Isra Mi'raj sudah dibicarakan ya, tinggal makannya aja kali nih. Tadi surah asem katanya tuh, alhamdulillah ya kan. Kalau orang Indonesia mah beda dengan orang luar ya, ya ibadahnya pengen apa, pahala banyak tapi ibadahnya sedikit. Coba aja lihat sholat taraweh aja, coba yang dilihat cepet apa yang santai kira-kira nih? Yang cepet katanya tuh. Maka imamnya itu dipilih, ada 3 pilihan. Ada imam yang cepat, ada yang sedang, ada yang boyot. Nah, ini yang boyot ini nggak laku nih ya, karena lambat kata. Bila perlu nggak usah berhenti di rest area lah, udah langsung aja ngebut aja gitu kan. Nah itu kalau orang Indonesia begitu Pak, makanya beda nih. Kalau orang Indonesia kalau umroh aja ibadah di sana, ketika di sana itu beda Pak Jamal itu. Di sana di ibadah di Mekah, di Madinah itu imamnya itu bagus-bagus bacaannya, dan memang sulit kita hafal itu, bacanya nggak dihafal itu. Kadang lama banget nih. Tapi di Indonesia mah ya Allah itu lagi kan. Coba, maka berasa nanti kalau umroh dah,
Kalau haji, sholat di sana tuh beda. Ya, surat yang dibacanya itu beda itu. Ya, karena biasa kita mah cepat gitu, lambat. Ya Allah, begitulah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ada 3 bulan yang mengandung sejarah dalam Islam. Yang pertama bulan Rajab. Yang ketiga bulan Sya'ban. Maaf, yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan suci Ramadan. Bicara Rajab sudah pergi, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena belum tentu Rajab berikutnya sampai kita. Makanya untuk selama-lamanya. Tapi di mana-mana tetap mengadakan, gak ada masalah itu. Ya Pak RT ya. Gak ada masalah tetap itu. Ya, diadakan Rajab gak ada masalah. Ya. Masing-masing bulan itu punya peristiwa yang terjadi. Tadi Pak Ustadz Dedi bicara itu Rajab itu peristiwanya memang Allah menghibur baginda Nabi karena kematian istrinya itu. Ya, berasa istri meninggal itu Pak Ustadz. Saya juga meninggal istri, bingung juga ini. Mau nyari lagi gak repot juga ini Pak Ustadz nih. Jadi lihat-lihat dulu, ya istighorohin dulu gitu ya. Memang kehilangan istri tuh ya dikira enak gak enak juga Pak. Sendiri makan tidur. Memang gimana udah diatur begitu ya. Rasulullah ditinggalkan istrinya Siti Khadijah. Itu Khadijah itu istri yang setia, ya, membackup dakwah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Khadijah berbicara, bukan saja hartaku, diriku siap untuk membackup dakwah suamiku. Ya Allah ya Karim, begitu luar biasanya Pak. Meninggal dunia. Lalu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Itu adalah Rasulullah, sehingga dihibur oleh Allah, diisrokan dan dimi'rajkan. Ya, menghibur, healing lah istilahnya, dihiburkan. Namanya orang ditinggalkan istri pamannya, gimana rasanya itu, dukanya ya Pak ya. Dihibur tuh melalui Isra dan Mi'raj. Selanjutnya ialah Isra dan Mi'raj itu menerima perintah Allah Rasul melalui sholatnya. Makanya sholat itu jangan sampai tertinggal. Yang Pak Ustadz ini bilang seharusnya 50 waktu. Babak belur 50 waktu, kita tuh Pak Umar 5 waktu aja kebingungan, apalagi 50 waktu Bapak nih. Makanya jelas dalam hadis baginda Nabi, man taroka sholata muta'amidan faqad kafara jiharon. Orang yang meninggalkan sholat jelas-jelas kafir di mata Allah. Maka dalam kondisi bagaimana, sholat jangan sampai tertinggal. Itu hadiah Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi itu tidak dalam kondisi mimpi, langsung dengan ruh dan jasadnya. Karena ketika Isra dan Mi'raj Nabi, Nabi temani malaikat Jibril. Diperlihatkan tuh berbagai macam peristiwa yang terjadi pada umatmu nanti Muhammad. Ada orang yang perutnya besar, lebih saya besarnya, sebesar gunung. Ditanya, wahai malaikat, itu orang kenapa perutnya seperti itu? Kata malaikat Jibril, itulah orang yang suka makan riba. Makanya hati-hati tuh, jangan suka makan duit riba. Apa riba? Rentenir. Ya, gitu ya. Ustaz, sudah terjadi, ya udah istighfar, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ada orang yang lidahnya menjulur ke bawah, nggak putus-putus itu lidah terus menjulur ke bawah. Ditanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, kenapa itu orang sampai terjadi begitu? Kata Muhammad, itulah nanti terjadi pada umat Muhammad, orang yang suka gibah, orang yang suka membicarakan aib orang. Na'udzubillah. Kalau terjadi ya udah istighfar aja, minta ampun. Ada orang yang mukul-mukulin kepala. Itu orang nggak berhenti-berhenti mukulin kepalanya saja.
Nabi bertanya, wahai malaikat, kenapa orang tersebut seperti itu mukul-mukul kepalanya? Itulah orang yang meninggalkan sholat. Makanya jaga sholat kita melalui Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Merasa beriman, sholatnya di mana? Di masjid. Makmurkan masjid sudah begini rapi, AC begitu dingin, di samping AC ada kipas angin, makanya paling enak tidur di masjid. AC nyala, kipas angin, wah udah pules dah. Ya. Di rumah gimana? Di rumah boro-boro pules. Kipas angin yang 12.000, baling-balingnya hilang 2, tinggal 1 muter ngek. Rumah segewok lagi, ya udah panas dah. Ya itu jadi ya Isra dan Mi'raj peristiwanya menghibur Allah kepada Nabi dan menerima perintah Allah adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu berjumpanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak ingin Mi'raj, sudah sholat aja. Itu berjumpanya kita dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, bulan Sya'ban ini sekarang nih. Kita sebentar lagi bulan Sya'ban itu ada peristiwanya malam nisfu Sya'ban. Itu ada dari PBNU itu minggu malam Senin Pak Ustadz Dedi. Tapi ada yang mengadakan Sabtu malam, yang penting pertengahan aja ya. Ada dari PBNU itu minggu malam Senin, malam nisfunya. Tapi ada yang Sabtu malam, yang penting pertengahan bulan Sya'ban aja. Di bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban. Di malam itulah Allah mengampuni kita punya dosa. Tapi Allah tidak mengampuni siapa? Dosa orang yang musahinan, tukang musuh-musuhan. Makanya nih mau masuk Ramadan, bersih nih hati kita nih. Wa Sya'ban yastahil qalbi minal uyub. Sya'ban itu membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa. Orang-orang dulu itu kalau di akhir Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dia datang nih ke rumah keluarganya, saudara tetangga minta maaf. Makanya pengurus alhamdulillah nih mengadakan seperti ini. Sekali kita buka pintu maaf ya. Yang namanya Ustadz kan juga manusia, pasti punya salah. Karena khitabnya itu ma'alul khoto, sifat salah, sifat lupa. Makanya kalau lagi imam salah itu jangan bilang bego tuh Bapak Adli. Bego lu jangan, emang lupa. Ikan kadang kalau surat Al-Kafirun aja wala antum mulu tuh kan. Wati ini panjang ya buntutnya salah. Nah itu jadi jangan orang yang tidak diterima orang yang tidak diterima pada malam nisfu Sya'ban. Ibadahnya siapa? Orang yang suka musahinan, orang musuh-musuhan. Lalu orang yang mana? Orang yang qatirahmi, orang yang memutusin silaturahmi. Ini kan sarana silaturahmi ini kita nih kumpul nih. Pak Ustadz Dedi ketemu saya ketemu beliau, kumpul semua alhamdulillah. Walaupun kumpul kita ini nggak kosong ya Pak Jamal, ada makanan tuh, lihat tuh. Tapi Ustadz Buran kok ini mah beda, depan mah ada jeruk, ini kan khusus. Jadi samain dong. Ya itu Pak U kalau disamain mah repot dong. Kan kalau di Jepang itu ada VIP-nya ya Pak Ustadz ya. Jangan disamain. Kadang kita suka nyamain sih. Mimpin tahlil yang baca doa dapat besek 3 protes. Oh dia 3 aneh 1, ente amin doang. Amin juga kan, amin juga amin. Min, gitu kan Ustadz bukan ayo doa, Bapak amin doang kan, wajar lah ya Pak ya. Nah itu tuh orang yang suka mutusin silaturahmi, hati-hati tuh ya. Jadi kalau Bapak nanti panjang usia masuk lebaran itu kan suka pulang tuh niatin silaturahmi. Ini silaturahmi nih. Orang yang silaturahmi itu 2 kegembiraan. Yang pertama apa? Yang pertama insya Allah panjang usia. Yang kedua berkah rizkinya. Lalu siapa yang nggak diterima dia punya ibadahnya? Orang yang muda mina khomrin, orang yang tukang pemabok.
Makanya yang suka mabok tuh si Omang tuh. Ya. Kayak botol tuh. Ya. Orang yu'akilu riba, tukang makan riba tuh. Hati-hati tuh, nggak diampuni tuh malam nisfu Sya'ban. Ya. Au akul walidain, orang yang jelek sama orang tua. Nih mau masuk Ramadan sama orang tua berbagi. Biasa kalau orang tua sudah meninggal ziarahi. Makanya kalau mau masuk Ramadan itu karet itu rame itu. Banyak yang berziarah pada dia. Banyak yang berziarah. Tuh. Makanya kalau orang yang dijaga kuburan itu saya tanya, Pak, ada sepinya nggak? Sepi, Pak, kalau nggak ada yang meninggal. Nggak ada yang ziarah, wah gila juga tuh. Ya. Nih, ya, ziarah. Yang masih ada orang tua gimana? Kasih rezekinya sama kita, jangan pelit sama orang tua. Kenapa sampai begitu? Ridho Allah, ridho wasuhtullah, pisuhti waidan. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang. Termasuk peristiwa di malam nisfu ada 3, Pak. Yang pertama, diangkat buku catatan kita selama setahun, yang lalu diganti dengan yang berarti apa yang kita lakukan dijadi catatan Allah ini. Apa yang kita perbuat di dunia jadi catatan Allah Subhanahu. Lihat dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum. Allah yang menciptakan manusia, yang menghidupkan manusia, dan yang mencatat perilaku manusia yang dilakukan di alam dunia. Makanya nanti akan dikasih tuh catatannya. Itu nanti kan malaikat tuh. Makanya badan kita ada 2 malaikat, Raqib dan Atid, ya. Makanya hidup ini harus berpikir baik, positif. Ketika berbuat baik, kerjakan, nggak baik tinggalin. Lalu yang kedua, innallaha yanzilu lailatan nisfi min sama ila sama dunya. Malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia nih. Ngapain Allah turun? Ngampuni kita punya dosa. Yang ada ampuni siapa? Dosa yang tadi, tapi terampuni dia dosanya itu kalau dia bertobat. Termasuk tukang sihir tuh. Tukang dudukun, tau nggak dukun? Tuh itu diampuni tuh. Nah, kalau mau syariat ke ustadz aja, ke Ustadz Dedi syariat, dikasih amalan. Jangan syariat ke orang nggak sholat, itu ya diludahin melulu, muncrat itu. Iya, kalau ke ustadz kan dikasih amalan gitu ya. Lalu yang selanjutnya di anna takdir, dalam tafsir Sawi ditentukan takdir baik buruknya itu pada malam nisfu Sya'ban. Lalu yang terakhir bulan suci Ramadan. Ini bulan suci Ramadan ini bulan yang memang umat Nabi berharap. Jangankan orang yang beriman, orang nggak beriman aja berharap masuk Ramadan. Cuma dia mah bukan ibadah. Bilangnya apa? Ustadz, alhamdulillah di bulan Ramadan mah kenyang perut katanya. Kalau pas mau maghrib makanan banyak katanya. Tuh. Pada Ramadan itu bulan terpanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa wajib. Merasa beriman wajib. Dan ukuran puasa itu bukan besar kecil badan. Ada orang seperti saya badan besar pau nyemen siang hari pau. Seminggu aja, seminggu kesininya masuknya ke warteg. Makan di warteg itu kakinya gelantungan lagi. Pakai peci itu Pak Fadli coba. Ya. Nih, yang kurus dia kuat karena dia punya iman. Maka dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak-bapak saudara-saudara, puasa itu salah satu ibadah yang sangat besar nilai pahalanya. Kenapa sampai begitu? Karena Nabi dalam hadis kutsinya Allah firmankan asaumuli wa ana ajajibihi, puasa itu kepunyaanku, aku yang akan membalasnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Tahu dirinya puasa hanya dia dengan Allah Subhanahu. Bisa jadi sahur bareng sama kita ya Bang Jajat ya. Pergi ke kantor, di kantor makan.
Sore-sore pulang pura-pura lemes, bisa jadi itu. Buka ya, cuman kalau orang bohong itu beda Pak Ketua, nggak nikmat makanya. Jadi ketika orang puasa itu benar puasa, nikmat ketika berbuka. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita ya. Allah sampaikan usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan Al-Fakir mohon maaf ketika mengisi tausiah apabila ada salah, kehilapan, namanya manusia, semoga Allah bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Intinya harapan kita semoga Allah panjangkan berkah semua sampai berjumpa dengan Ramadan dan kita isi dengan ibadah. Demikian walaupun lakwami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.